Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fielina Damayanti, NIM 2018-53072 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit kinerja berbasis elektronik e-audit. Yang pertama ada ruang lingkup. 1. Kebijakan e-audit. Dasar hukum 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU IT. 2. Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. E-government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksud untuk meningkatkan yang pertama efisiensi, yang kedua ada efektivitas, yang ketiga transparansi, yang keempat akuntabilitas. 2 butir misi. Yang pertama, melakukan penguatan sistem pengawasan e-audit yang efektif dan terintegrasi. Yang kedua, administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi. Kelemahan audit kinerja manual. 1. Jumlah sektar 4.484 sektar dengan jumlah auditor 233 orang, sehingga belum terjangkau secara maksimal seluruh objek audit. 2. Penetapan bobot nilai kegiatan yang ditinjau dari 4 perspektif BSC atau Balance Scorecard, ketika FGD berbeda bagi setiap auditor, sehingga masih cenderung subjektif. Yang ketiga ada hasil audit kinerja tidak dapat diketahui secara cepat. Apa itu e-audit? E-audit adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian informasi terhadap dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, proses pengumpulan atau bukti dokumen serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuan komputer. Bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi juga tidak berupa hard copy, melainkan berbentuk file data komputer atau berbasis data elektronik. Kerangka pembangunan e-audit. Yang pertama ada studi kelayakan, yaitu melakukan studi kelayakan metode audit kinerja yang digunakan sekarang, apakah dapat diotomasi melalui sistem elektronik atau generate by system. Selanjutnya, perencanaan pembangunan sistem informasi e-audit. Nah, ini melakukan kajian dan analisis kebutuhan e-audit yang dituangkan dalam bisnis proses. Melakukan analisis kebutuhan anggaran. Selanjutnya ada penyusunan regulasi dan pembangunan infrastruktur. Melakukan standarisasi dokumen kegiatan, menyusun regulasi dan SOP pelaksanaan e-audit, melakukan penggandaan barang dan jasa untuk membangun sistem e-audit baik software maupun hardware. Selanjutnya ada sosialisasi e-audit, melakukan sosialisasi kepada auditor dalam mengunduh dokumen dan menggunakan SIMWAS, melakukan sosialisasi kepada audit untuk melakukan upload data secara elektronik. Selanjutnya ada solusi penerapan EMPA dalam pelaksanaan e-audit. Yang pertama, penanggung jawab. Sekjen menunjuk penanggung jawab mengelola EMPA di tingkat eselon 1 pusat. Yang kedua ada penganggaran honor, itu mengusulkan penganggaran honor pada SBM ke Kementerian Keuangan. Yang ketiga ada tugas dan fungsi untuk mengusulkan operasi EMPA menjadi jabatan fungsional tertentu atau JFU yang ditugaskan masuk dalam penilaian SKP. Yang keempat ada infrastruktur jaringan dan hardware. BIMNAS menambahkan penggandaan bandwidth serta seker yang keamanan jaringan. Ada penambahan menu dalam EMPA, penambahan menu upload dokumen pelapor pertanggungjawaban kegiatan terlampir. Tujuan implementasi e-audit yaitu dapat mengetahui, memperoleh informasi kinerja seker secara cepat dan akurat. Yang kedua ada meminimalisir atau efisiensi anggaran audit. Yang ketiga ada akuransi data dan objektif, hasil audit kinerja lebih terjamin.
Yang terakhir ada penambahan jangkauan audit. Stakeholder EMPA sebagai data warehouse e-audit. Itu ada Itjen, Setjen, Satker, BPK. Itjen itu ada termasuk otomasi prosedur audit, analisis data elektronik terpadu menggunakan SIMWAS online, pemutakhiran proses hasil pengawasan, penyediaan data elektronik sebagai bahan audit lebih awal, pengelola hasil audit dan tidak lanjut terintegrasi. Kedua ada Setjen, sumber pengambilan kebijakan perencanaan anggaran, media monitoring penyerapan anggaran, mengelola infrastruktur EMPA, terus pengelola jaringan kemenang seluruh kanwil. Yang ketiga ada Satker, penyampaian data digital secara online dan terjadwal, pemanfaatan hasil pemeriksaan Itjen, pemutakhiran status tindak lanjut rekomendasi. Yang terakhir ada BPK, yaitu penyedia data elektronik sebagai bahan awal audit. Alur e-audit yang pertama, dokumen diunggah EMPA atau SIMWAS dan dokumen diunduh auditor. Selanjutnya dianalisis ke SIMWAS desktop dan dibuat laporan dan dikirim ke SIMWAS online web. Selanjutnya dokumen monitoring tab ke web. Nah, ini Staker. Bagian relationship e-audit. Nah, ini bisa dilihat, ini bagiannya e-audit. Itu tim e-audit, update KPI, update KKA pendukung. EMPA itu penyerapan anggaran, SP2D, quality data warehouse, Aperdin ke e-audit, e-audit ke Aperdin, e-audit kinerja. Bisa dilihat ini proses audit kinerja secara elektronik. Nah, selanjutnya ada bagian relationship data source e-audit. Itu ada e-audit SIMWAS, ada BKD elektronik, SAS aplikasi SPM, EMIS, EMPA, SAIBA, SPSE. Yang kedua ada dokumen audit kinerja berbasis elektronik. Kegiatan fisik penggandaan. Nah, ini ada bagian, ada nama kegiatan, dokumen upload, keterangan, ini penggandaan. Kegiatan fisik penggandaan atau rehabilitas atau pemeliharaan. Itu ada SK pejabat, sertifikat PPK, ini merupakan contoh-contohnya. Dan ini juga contohnya nama kegiatan, prosedur monef, workshop. Terus dokumen uploadnya meliputi jungkla atau jurnis, program monitoring yang sudah dibuat, instrumen, surat tugas, laporan hasil monitor. Nah, ini contoh yang workshop, laporan sesuai Permenpam 80 tahun 2012, halaman 69 PMA 16 tahun 2006, halaman 38-39, sistematis pelaporan secara rinci, terus pelaksanaannya apa aja, perencanaannya apa aja, terus laporan yaitu kopi SPM dan SP2D beserta lampiran relasi anggaran. Ini pemberian bantuan fisik juga sama, nama kegiatannya pemberian bantuan fisik dan barang. Terus ada BOS, bantuan operasi sekolah. Pemberian bantuan uang BSM atau PI, PIP, BOP, RA, beasiswa dan lain-lain. Pembayaran uang makan dan disiplin pegawai. Contohnya itu ada nama kegiatan, misal prosedur pembayaran uang makan. Nah, dokumen uploadnya itu rekapan absensi, format Excel, SPM, 2 SP2, SP2D, daftar rincian pembayaran, daftar rincian penerimaan uang, makanan aplikasi ADK dalam format Excel. Ini keterangannya. Penanggung jawab dan pengelola keuangan. Nama kegiatan penanggung jawab pengelola keuangan, honorium tim sesuai dengan SPM. Dokumen uploadnya ini meliputi ini semua. Ini juga sama. Perjadin koordinasi konsultasi. Nama kegiatan perjadin atau koordinasi atau konsultasi. Dokumennya ada surat tugas, undangan, SPD,
ada tiket bukti perjalanan, bukti penginapan, laporan hasil perjadin atau konsultasi koordinasi, PAH, penyuluhan agama honorer, nama kegiatan PAH penyuluhan agama PNS dan honorer. Nah, ini ada dokumen upload, keterangan, semua sama semua, yaitu ada nama kegiatan, dokumen upload, keterangan. Simwas, Simwas audit yaitu aplikasi online pengolahan data penugasan oleh ketua tim, aplikasi desktop pengelolaan data audit oleh ketua tim, pengelola data audit oleh anggota tim. Yang pertama melakukan upload dokumen ADK, yang kedua auditor pengunduhan dokumen ADK, auditi sebagai bahan Dex audit. Nah, ini contoh aplikasinya, bisa dilihat di http://simwas.kemenak.go.id/e_doc_. Terus Simwas TLHP online. Nah, ini contoh aplikasinya. Ini alamat aplikasinya. Yang pertama ada audit melakukan pengecekan saldo, temuan dan melakukan tindakan lanjut pengunggahan dokumen sesuai rekomendasi auditor. Yang kedua ada auditor atau pejabat izin melakukan verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan oleh audite, memverifikasi dan memberikan status proses selesai. 4. Ada digitalisasi dokumen. Pengertiannya apa sih? Nah, ini ada proses perubahan dari dokumen tercetak, print dokumen menjadi dokumen elektronik, sering disebut dengan proses digitalisasi dokumen. Dokumen mentah atau jurnal, proceeding, buku majalah, dan sebagainya diproses dengan sebuah alat scanner kamera, file record untuk menghasilkan dokumen elektronik. Teknik digitalisasi dokumen. Yang pertama, dokumen capture. Perubahan format dari bentuk asli, books, file, audio ke digital, misalnya dengan cara di-scan secara manual dengan scanner. Yang kedua, dokumen manajemen. Proses pengelolaan koleksi digital misalnya dirubah dari jenis file, doc, Excel, PPT, JPG ke PDF. Selanjutnya ada proses digitalisasi dokumen. Nah, ini merupakan prosesnya. Kertas di-scan, selanjutnya masuk ke folder, masukkan ke folder ini terus biar lebih hemat dan tahu tempatnya, foldernya dinamai apa. Terus habis di-scan, digitalisasi untuk memudahkan pencarian dalam sistem maupun tempat fisik. Nah, ini penyimpanannya, lalu bisa dimasukkan ke DFD. Nah, selanjutnya dokumen bisa dilihat di mana saja, kapan saja. Kebutuhan digitalisasi dokumen. Komputer dengan hard disk memori yang cukup, scanner dan driver sesuai dengan MaxScan. Selanjutnya ada Adobe Acrobat, software untuk mengkonversi atau mengubah file dokumen ke dalam format PDF, portable dokumen format, software untuk mengkonversi atau mengubah file dokumen ke dalam format PDF, portable dokumen, software atau aplikasi Microsoft Word dan lain-lain untuk mengkonversi secara langsung. Mengapa harus PDF? Karena untuk mempertahankan tampilan dan bentuk sesuai dengan dokumen asli atau legal issue, memiliki kemampuan temu kembali, search secara full text, memiliki fasilitas untuk security, software untuk membaca lebih besar daripada free Adobe Acrobat Reader. Standar de facto. Nah, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.